Oke, pemirsa Binus TV, seperti yang tadi saya sudah janjikan, sudah bersama kita di sini Pak Tung Desem Waringin. Ya, halo Pak Tung. Wah, terima kasih atas waktunya untuk wawancara dengan The Inspirator. Pak Tung kelihatan tambah segar, tambah awet muda. Apa rahasianya, Pak Tung? Oh, itu rahasianya susunya cocok. Jadi susunya cocok, jadi seger toh gitu ya. Jadi, yes, jadi tentu saja ada yang kita lakukan sehingga jauh lebih segar, lebih nyaman, lebih enak dalam kehidupan, lebih maju. Nah, tentu saja yang kita lakukan. Yang dilakukan adalah tentu saja adalah belajar dan praktek hal-hal yang penting dalam kehidupan. Ya. Banyak orang hanya satu hal yang penting. Kalau saya nggak semaksimal mungkin hal-hal yang penting dalam kehidupan saya lakukan. Misalnya pagi harusnya meditasi, ya meditasi dulu. Pagi sudah melakukan kegiatan yang membuat hati tenang, damai, nyaman, begitu ya. Melakukan itu jurusnya Miracle Morning tuh, Savers. Wow. Jadi S-nya itu silence dulu, meditasi, pernapasan Wim Hof itu membuat sehat, membuat feel good, hormon kebahagiaan keluar, imun sistemnya meningkat. Mau belajar juga boleh nanti gitu ya. Betul, siap. Silakan cari nanti di YouTube juga ada itu pernapasan Wim Hof. Kemudian E-nya, A-nya adalah afirmasi Savers kan. Afirmasi, melakukan afirmasi bijaksana, sehat panjang umur, keluarganya harmonis, kaya raya dan ceria. Yes. Jadi ada afirmasinya every morning, mulai. Terima kasih Tuhan. Oh yes, nah itu kan gitu ya. Every morning itu sudah. Kemudian Savers, V-nya apa? Visualisasi. Oh, bagaimana nanti gini bukunya launching, terus kemudian ada TDW Tower, apapun yang what you really want in life gitu ya. Visualisasi kan gratis loh. Dan itu membuat kita mendadak jadi feel good dan semangat, ada tujuan. Kerja itu ada arahnya kan gitu ya. Kemudian E-nya exercise. Nah, exercise nih, plank, 1 menit dulu, push up dulu, sit up dulu, crunch dulu, kaki diangkat. Nah, dan kemudian R, mulai reading. Pagi ini baca The Power of Moment misalnya gitu ya. Bagaimana kita mengetahui kok ada momen-momen tertentu yang kita ingat seumur hidup dan bagaimana kita meng-create hal tersebut dalam kehidupan. Jadi karena kita tidak mungkin ingat semua hal gitu ya. Setelah read, mulai scraping, nulis. Nah, mulai nulis. Tadi nulis sudah. Jadi nulis nih sebetulnya kalau orang dalam krisis atau kritis itu kalau ngambil keputusan supaya bijaksana itu insight saya apa? Nulis 3 hal. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan insight dapat ini. Kemudian itu Savers pakai S tuh, gitu ya. Yang terakhir sebetulnya ke-7 saya tambahin. Sudah belum kamu meluangkan waktu lakukan sesuatu hal yang penting untuk orang-orang yang penting dalam hidup Anda, relationship. Mencium istri dulu, WhatsApp anak saya, say hi sama mama saya, gitu ya. Every morning melakukan hal-hal yang kita anggap penting dalam kehidupan, yang membuat kita lebih sehat, menjadi lebih bijaksana, lebih kaya, relationship-nya lebih bagus, mendadak kan lumayan kalau semua sudah dilakukan dulu, 1 jam set habis dulu gitu ya. Jadi tentu saja hidupnya akan lebih jadi otomatis kelihatan lebih happy, lebih ceria, auranya luar biasa. Lebih merasa useful, lebih meaningful gitu ya. Dan bukan bahagia naif, tapi bahagia yang masih progres gitu ya. Nah, Pak Tung kan dikenal sebagai pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, versi majalah marketing, dan juga pembicara terbaik di Indonesia. Apa rahasianya, Pak Tung? Rahasianya tentu saja karena belajar dari orang-orang yang terbaik. Dan ketika Anda bergaul, gini, kalau Anda salah bergaul, hati-hati loh, hasilnya juga salah. Betul. Anda bergaul dengan preman, Anda ikut jadi preman. Anda bergaul dengan orang-orang yang ngebom, Anda ikut ngebom, kan bahaya itu. Jangan gitu ya. Anda bergaul dengan kiai yang baik, Anda ikut wisdomnya dia. Bergaul dengan tukang minyak wangi, kecipratan wangi loh. Nah, ketika Anda memutuskan belajar dan bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda, mendadak istilahnya tadi kecipratan wangi. Betul. Jadi mendadak ya kita bisa ilmu-ilmu yang tadinya kita tidak tahu. Energinya, fokusnya, terus teman-temannya gitu ya, usahanya, nah itulah. Nah, menurut Pak Tung, apa yang dibutuhkan seseorang pemula untuk bagaimana bisa sukses dalam waktu yang sangat-sangat singkat? Cepat kalau bisa, hari ini kere, besok kaya gitu ya. Kawin sama orang kaya gitu ya. Itu bisa juga salah satu strateginya. Betul. Sebenarnya dalam hidup ini semua ada strateginya. Betul. Tapi strategi seringkali tidak cukup. Harus satu yang namanya ceritanya. Ketika Anda gemuk pengen langsing, miskin pengen jadi kaya, Anda kepengen relationship Anda jauh lebih bagus, anak-anak Anda lebih sukses dan berbakti, misalnya begitu. Apapun yang Anda inginkan dalam hidup, sebetulnya ada orang yang sudah loh. Betul. Sebelumnya ada orang yang sudah atau mendekati ke sana lebih dekat daripada Anda. Pak, saya mau kepengen ke Mars. Katanya Pak Tung,
pasti banyak orang yang sudah belum sih. Tapi ada yang mulai mendekat ke sana gitu ya. Mulai riset ke sana, Richard Branson. Elon Musk gitu ya, mau mendaratkan manusia, mau membuat koloni di Mars. Tapi kembali lagi, ketika Anda kepengen sukses, jadi nomor satunya itu bukan how dulu. Strategi itu nomor 3 gitu ya. Jadi sebelum how itu Anda who dulu. Jadi kalau Anda cari siapa yang sudah sukses baik di dalam buku maupun orang-orang yang memang betul hidup di dekat-dekat kita, ataupun tokoh yang di sana, atau mungkin orang yang sudah meninggal. Nah, kalau kita bisa menggali informasi apa yang mereka lakukan untuk menjadi sukses tadi, terus kemudian inilah yang penting. Anda selain how-nya, why-nya harus dulu. Kalau why-nya not big enough, Anda diajarin how-nya, ditunjukin who-nya, ya tetap nggak mau bergaul, nggak mau berkenalan, nggak mau take action. Ya. Jadi why-nya must big enough. Kalau Anda mau merubah, Bang, kalau Anda pengen kaya, banyak kok yang ngajarin ilmu kaya. Termasuk salah satu yang paling sederhana itu adalah misalnya jadi makelar raksasa. Makelar raksasa itu jadi Anda makelar, jadi tidak pakai modal bisa kaya misalnya. Jadi makelar properti. Tapi makelarnya bukan yang terima komisi. Itu ada yang saya ajarkan di Property Rich Revolution saya gitu ya. Jadi sampai tidak pakai modal, kita mendapat duit jadi miliaran bahkan begitu ya. Bisa dapat karena tahu caranya. Tahu caranya dan Anda jadi makelar only, jadi resikonya berkurang. Dari miskin bisa kaya, tidak pakai modal bisa kaya. Sandiaga Uno, Rosan gitu yang ketua Kadin kita di Capital, itu kan dulunya miskin, duduk di pesawat terbang, saya tanya, kok bisa miskin jadi kaya? Ada karena rahasianya. Dia juru cecak makan buaya, juru cecak makan Tugu Monas, nggak punya duit bisa beli perusahaan yang besar, kok bisa jadi makelar? Jadi dia bisa presentasi, bisa ini, nggak usah bisa presentasi, bisa nggak? Bisa cari teman yang bisa presentasi. Itu rahasianya gitu. Jadi apapun yang kita inginkan itu sebetulnya di luar sana plus minus ada orang yang sudah punya, sudah bisa, sudah punya. Nah kalau kita tidak punya, kita pengen gini, tidak punya modal, tenang ada orang yang punya modal. Tidak punya strategi, tenang ada orang yang punya strategi. Tidak bisa jualan, tenang ada yang bisa jualan kok. Tidak bisa presentasi, tenang ada yang bisa presentasi kok. Tidak punya kenalan, tenang ada orang lain di luar kenal. Ini rahasia gitu ya. Rahasia bisnismen, investor yang sukses itu. Boleh saya kasih tahu rahasianya sekarang? Boleh. Mempekerjakan orang lain yang lebih sukses dibanding kita. Dahsyat ya. Jadi yang penting berdaya tadi ya. Iya. Jadi Anda belajar strateginya, belajar Anda contek cerita-ceritanya dia. Karena cerita ini tanpa sadar menimbulkan emosi. Pengen sukses nih, gemuk jadi langsing, kan sudah tahu caranya. Kurangi makan, berolahraga gitu. Tapi emosinya tidak bisa. Kenapa emosinya tidak bisa? Karena ceritanya salah. Daripada lapar sakit, mending makan dulu aja lah. Nanti kalau kalimatnya dibuat kalau saya makan terlalu banyak, nanti saya sakit, nah beda tuh. Betul. Saya makan harus yang bergizi, yang cukup. Saya harus cari yang kenyang, tetap harus yang kenyang. Enak, gizinya cukup, kan gitu banyak seratnya, dan kemudian energi kalorinya kecil. Nah ketika Anda, saya kalau makan ini tetap kenyang kok. Jadi Anda tidak beralasan untuk lapar terus, enggak cari yang mengenyangkan tetap. Dan kemudian ada yang pinter. Kok kamu enggak lapar sih? Oh, saya rubah, Pak. Setiap kerucuk-kerucuk, saya bilang, enggak lapar. Hapus. Jadi, haus. Itu kan beda tuh. Ceritanya beda, tindakannya beda. Emosinya beda, hasilnya beda. Jadi kalau Anda pengen sukses benar, Anda cari strateginya gitu ya. Terus kemudian Anda contek cerita-ceritanya orang-orang yang sukses tadi gimana. Anda pelajarin emosinya dia. Berarti Anda, sekali lagi, tidak semua bidang bisa membuat Anda sama cepatnya, sama suksesnya. Milih bidang. Tadi jual beli perusahaan, properti begini, jadi itu akan jauh lebih cepat gitu. Betul, luar biasa. Nah, Patung banyak ajarin tentang bagaimana membangun passive income dan juga massive income ya. Boleh diceritakan sedikit? Kalau ini yang sampai saya ketemu Ketua MPR, Menteri Pendidikan, begitu ya, presentasi diundang lagi 2 kali. Satu ada satu prihatin. Melihat timpang pendapatan. Makanya saya bergerak sendiri deh, nulis buku sendiri, keliling seminar diri, ngasih seminar-seminar sekolah-sekolah gratis, saya enggak apa-apa gitu ya. Jadi saya dengan senang hati, kalau saya enggak bisa nanti murid-murid saya yang turun. Nah karena begini, kecerdasan keuangan enggak diajarkan. Kalau saya mau tanya, bahkan sampai saya tanya sama Pak Muhajir, kecerdasan seksual itu diajarkan loh, kelas 3 SD, kelas 5 diajarin loh. Tapi kecerdasan keuangan enggak pernah diajarin sampai S3 pun enggak. Padahal setelah lulus kita disuruh apa? Setelah lulus sekolah 16 tahun disuruh apa itu? Kerja. Suruh kerja. Diajarin nggak cara cari kerja?
Enggak, aneh toh. Ya. Kerja untuk cari apa? Cari uang. Uang. Diajarin nggak cara cari uang juga. dengan halal dan cepat? Diajarin nggak kecerdasan keuangan? Nah ini sedih sekali. Betul. Nah ini saya mau sharing 5 menit kecerdasan keuangan di sini, apakah diperkenankan? Siap. Inilah, siap ya. Ya. Kecerdasan keuangan dalam waktu 5 menit. Wow. Kalau Anda kepengen cerdas secara keuangan, nomor 1 kita harus tahu 2 hal yang sederhana. Income sama spending, pendapatan sama pengeluaran. Yes. Pendapatan ada 3, sayangnya orang cuma tahu 1 gitu ya. Pendapatan itu ada 3. Nomor 1 adalah aktif income, aktif baru dapat income. Yes. Apapun, lupa saya bisnismen, ya itu aktif income. Kalau bisnisnya jalan dengan hanya ada Anda, tanpa Anda tidak jalan, itu namanya aktif income. Saya dokter Pak, ya itu aktif income. Dukun Pak, ya itu aktif income. Pembicara Pak, ya itu aktif income. Aktif baru dapat income. Karyawan tentu saja aktif income. Kemudian yang kedua adalah passive income. Tidur pun bisa dapat income. Sayang orang tidak menggali dan tidak mendalami ilmu mendapatkan passive income. Nanti akan saya bahas setelah ini. Gitu ya. Yang ketiga ada satu yang namanya portfolio income. Banyak orang tidak paham apa itu portfolio income. Portfolio income adalah kenaikan harga atau namanya capital gain dari harta Anda. Saya beli rumah, misalnya dulu 2,4 M ini. Setelah 2,4 M, hari ini jadi 25 M. Untung 22,6 M. Saya tambah kaya 22,6 M. Tanpa harus kerja, tidur pun tambah kaya. Ini hartanya. Gitu. Nah, kemudian Anda harus tahu pengeluaran. Pengeluaran itu pada basicnya ada pengeluaran konsumtif, ada produktif. Pengeluaran yang produktif adalah semua pengeluaran yang meningkatkan aktif income, passive income, dan portfolio income atau capital gain Anda. Termasuk yang tampaknya seperti konsumtif. Contohnya, 3 pengeluaran yang seperti konsumtif tapi sebetulnya produktif. Pengeluaran untuk belajar, ikut seminar, baca buku. Semua breakthrough adalah dari breakthrough keuangan itu karena dari peningkatan diri. Gitu ya. Betul. Peningkatan diri timbul salah satunya dari belajar. Anda dapat, caranya gini toh. Oh, kok gini lebih cepat dapat duitnya gitu. Halal lagi gitu ya. Kemudian yang kedua yang tampaknya konsumtif padahal itu produktif adalah untuk bergaul dengan orang kaya. Betul. Ikut tur mahal. Saya naik bisnis kelas tapi bukan untuk tidur gitu ya. Bergaul dengan orang yang kaya untuk di bisnis lounge-nya dulu, bergaul ngobrol dulu. Tapi sekali lagi Anda ambil yang baiknya karena banyak orang kaya yang tetap ada punya dunia gelapnya, enggak usah diikutin gitu ya. Betul. Tapi Anda pelajarin. Ilmu untuk bergaul orang kaya, traktir orang kaya itu kelihatannya konsumtif, tapi sebetulnya sangat-sangat produktif. Yang ketiga untuk amal. You cannot outgive God. Nah ini pengeluaran yang tampak seperti konsumtif tapi sebetulnya produktif. Berikutnya nih, pengeluaran yang konsumtif. Apa itu pengeluaran konsumtif? Ada 3. 1 langsung habis. Untuk apa? Untuk beli makanan, minuman, Anda untuk liburan, apa itu langsung habis. Yang kedua, yang namanya passive spending. Tidur pun Anda keluar duit. Contohnya apa? Tagihan handphone, cicilan mobil Anda. Wah, itu parah lagi itu cicilan mobil. Cicilan rumah pun itu sebenarnya masih passive spending. Banyak yang mati karena mengandalkan passive spendingnya dibayar dengan aktif income. Ketika dia kerja tidak bisa dapat duit, passive spendingnya jalan terus, rumahnya disita, semuanya disita. Makanya ada ilmunya gitu ya, kecerdasan keuangan. Nah yang ketiga itu namanya invisible spending. Tidur pun makin miskin. Contohnya apa? Yang nomor 1 paling bahaya, inflasi. Inflasi itu paling berbahaya, tahu-tahu duit Anda berkurang, daya beli Anda kelihatannya gajinya tambah gede tapi daya belinya berkurang, itu paling bahaya. Yang nomor 2 yang bahaya adalah apa? Cicilan kartu kredit. Betul. Ketiga, cicilan mobil. Nah, mobil itu apa yang terjadi? Sudah pasif spending Anda nyicil, harga mobilnya turun. Pertanyaannya, boleh nggak Anda utang mobil selama itu produktif? Boleh. Tapi banyak orang bilang, saya perlu, tapi sebenarnya bukan perlu. Mereka cuma kepengen gaya aja gitu ya. Gaya boleh nggak? Tunggu dulu. Nah inilah kecerdasan keuangan. Kecerdasan keuangan gini, saya tanya sama anak-anak waktu saya ngajar super teen program gitu ya. Cara belajar, cara mengingat, belajar caranya kan gitu ya. Tapi saya tanya, ngatur keuangan. Nah kalau kamu tak kasih duit 50 juta, kamu mau beli apa? Ada yang tanya, Pak kalau nambah 10 juta boleh nggak? Boleh. Oh saya mau beli komputer, dia nyebut 1 merek. Nah, untuk apa komputer mahal 60 juta begitu? Untuk main game Pak. Saya bilang, orang gila. Terus saya lihat mereka dari angketnya, sepatu 24 juta. Sepatu apa dia nyebut mereknya? Sampai saya nggak ngerti. Patung itu ketinggalan, anak muda hari ini sepatu harus gaya. Negara ini bangkrut, kekayaan tidak tahan 3 generasi. Karena golongan anak muda kita nggak pernah diajarin kecerdasan keuangan. Belum punya income atau baru aktif income, sudah kebanyakan gaya. Hukum alam, hukum fisika menyatakan begini. Ini hukum alam ciptaan Tuhan. Yang namanya gaya itu sebanding lurus sama dengan tekanan. Jadi P sama dengan F dibagi A gitu. P sama dengan tekanan, F gaya dibagi areanya. Nah kalau Anda hidupnya banyak tekanan, bisa jadi Anda kebanyakan gaya. Tuanya sengsara, bisa jadi mungkin mudanya kebanyakan gaya belum siap. Bagaimana gaya tanpa tekanan? Jadi gayanya dibagi areanya. Area apa yang menopang?
Pasif income Anda. Kalau pasif income-nya jadi kerja aktif income, dapat duit, itu harus sisihkan dulu supaya kita punya pasif income. Setelah pasif income dan capital gain kita banyak, dari pasif income kita aja, itu silakan Anda gaya enggak apa-apa. Jadi kalau gaya hidup lebih kecil daripada pasif income lebih gede dari gaya hidup, Anda gaya tanpa tekanan. Saya tidak akan beli mobil aneh-aneh, tidak akan bangun rumah besar. Jadi Patung banyak bahkan beli mobil, rumah dan sebagainya itu dari pasif income. Bisa diceritakan. Jadi saya mulai di tahun 97 baru sadar. 97 saya baru umur 30. Ya rodok telat sih, tapi lumayan daripada enggak sama sekali gitu ya. 30 saya baca buku 7 kecerdasan keuangan. Dia bilang betul juga ya. Kok kita itu sibuk gaya dulu. Dapat duit ganti handphone, ganti begini. Ganti mobil, harganya turun terus. Saya pernah beli Mercy S-Class 2009, 1,850 ngasih mama saya pada waktu itu. Ada kursi pijetnya, ada sunroof, ada moonroof, paling jos, paling mahal, paling keren, paling top saatnya. Kemarin 2017 Agustus saya jual, dulu belinya 1.850.000. Saya jual tinggal 350. Untung belinya pakai pasif income. Kalau enggak kan sedih bener. Jadi kesalahan orang itu dalam mengelola keuangan. Satu, boros sekali, terima duit sibuk gaya dulu, ganti jam, ganti sepatu, beli ini, beli macam-macam, merasa perlu. Saya talk show di radio, Pak Tung enak, duitnya udah banyak. Gaji saya itu cuma 3,5 juta. Cicilan sepeda motor saya 1,5 juta. Saya bilang, kamu nyicil apa? Berapa lama? Kemudian saya hitung-hitung, buset, kamu nyicil motor itu nanti habisnya 30 juta. Motornya kalau beli berapa sih? 12 juta, Pak. Kok nyicilnya habis 30 juta? Anda rugi 18 juta. Kalau 3 tahun dijual harganya berapa? Iya, dijual paling 6-7 juta. Buset, rugi 23 juta dalam 3 tahun. Pak, tapi kan saya perlu untuk kerja. Aduh, nih, antara perlu sungguh dengan tidak perlu. Bisa nggak beli sepeda motor bekas dulu? Bisa. Dulu mobil saya mobil Panther penyok. Nyabi ungu warnanya, kaca belakang pecah. Bel gini, itu pun pinjem. Pinjem adik saya. Luar biasa. Padahal saat itu saya beli Mercy S-Class pun sudah bisa. Saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf sudah bisa. Tapi saya enggak. Kalau saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf, betul. Dulu saya beli 12 juta, hari ini mungkin jadi 120 juta. Tapi kalau saya pindah di Pondok Indah Bukit Golf, saya enggak punya pasif income. Mending beli 30 ruko. Capital gain tetap dapat, pasif income tetap dapat. Belum pasif spending, tidur aja Anda PBB-nya tiap tahun harus bayar lebih tinggi. Terus karyawan apa semua iurannya di Pondok Indah ya tentu saja kan mahal. Jadi sabar dulu. Sabar dan disiplin. Saya Patung gede duit. Enggak, saya dulu mulai gaji 1.350.000. Mulai dengan 200.000. Aduh lama, 5 tahun itu rasanya enggak apa-apa, enggak jadi apa-apa. Tapi itu 10 tahun, 15 tahun, 15 ke 20, eksponensial. Dan percaya tidak, Anda 20 tahun dari sekarang yang tetap selama dikasih karunia umur panjang yang tetap berlalu toh. Betul. Anda mau gaya sekarang atau gaya belakangan? Saya beri contoh. Luar biasa. Seluruh karyawan saya zaman dulu di bank, saya wajibkan terima gaji sisihkan. Ini langkah yang paling penting dalam kehidupan keuangan kita. Kalau kita mau cerdas, terima duit langsung sisihkan. Kalau orang miskin, pakai dulu. Pakai dulu, kalau ada sisanya baru nggak bisa. Terima duit disisihkan, digulung-gulung, berikan something yang produktif, nilainya naik dan menghasilkan cash flow. 20 tahun kemudian hidupnya sudah luar biasa. Jadi pribadi yang sukses itu resep sukses banyak. Di buku Life Revolution saya ada 7 resep sukses. Mau apa ada banyak sekali. Tapi ada satu yang tidak bisa dihindarkan, yaitu namanya kebiasaan untuk jadi sukses. Anda mungkin tidak punya goal, mungkin tidak punya alasan sangat kuat, mungkin tidak tahu strateginya. Tapi kalau Anda kebiasaannya memang kebiasaan ke arah sukses, selesai Anda sukses. Jadi dalam hidup ini kembangkanlah kebiasaan-kebiasaan. Disiplin untuk membentuk kebiasaan dari mulai take action. Tentu saja kalau Anda belum punya kebiasaan, Anda setting goal dulu gitu ya. Setelah setting goal, kemudian Anda punya alasan sangat kuat, kemudian Anda mulai belajar dari orang-orang yang jauh lebih hebat dibanding kita gitu ya. Terus kemudian Anda take action until become habit. Disiplin sampai become habit. Pertama kali tidak enak. Belum mau bangun tidur, mau pernapasan, mau semedi, mau baca buku. Pertama kali mungkin kalau keluar dari zona nyaman, mau ikut seminar. Tapi kembali lagi, mulailah gitu ya. Mulailah sampai akhirnya jadi habit. Jadi Anda pelajarin dan praktekkan habit-habit orang sukses, Anda akan sukses. Apa impian Patung untuk Indonesia ke depan? Ini, jadi betul-betul Indonesia ini minimal gitu ya.
karena Tung Desem Waringin pernah hidup dan pernah sharing ilmunya ini, pernah belajar dan kok bisa minimal ada 1 juta miliarder gitu ya. Wow. Yang baru gitu ya, multi miliarder, tapi yang bukan hanya miliarder kaya secara keuangan, dia juga bahagia, dia sehat panjang umur, dia berbakti kepada orang tuanya, anak-anaknya juga sukses dan berbakti juga kepada kita gitu ya. Jadi kenapa tidak gitu ya? Ya. Luar biasa, jadi itu indah sekali. Wah, terima kasih Pak Tung. Terima kasih Pak. Sharingnya dahsyat sekali. Dan pemirsa, kita sudah belajar banyak dari Pak Tung Desem Waringin. Semoga semua ilmunya bisa diaplikasikan dan bisa seperti Pak Tung Desem Waringin dan lahir juga 1 juta entrepreneur yang luar biasa.